Well, saya akan tetap lari karena untuk soal kerohanian itu tentang bukan tentang orang lain gitu. Kalau nggak ada orang lain, tanggung jawab pribadi. Iya, tanggung jawab pribadi gitu. Jadi saya tetap lari cepat walaupun nggak ada yang support itu, Kakak. Dan saya memang selalu melewati hal-hal yang seperti itu ya. Jadi saya sudah saya tetap lari cepat walaupun nggak ada yang orang-orang sekitar, bahkan mungkin orang-orang yang terdekat nggak support, saya tetap maju, Kakak. Guys. Kamu bikin? Prepare. Lagi pemanasan mau lari. Mulai sedikit lagi. Mau lari. Lari untuk apa? Buat apa? Ada sih lari-lari saja. Tidak ada. Lari itu harus ada tujuan gitu. Harus ada iya. tujuan. Harus ada tujuan untuk apa? Kurus badan kan. Mungkin gak kurus badan sama mungkin gak keluar keringat sedikit. Iya. Betul juga ya? Iya betul. sih. Berarti kita mau siap Semangat lari. podcast sekarang dulu ya? Podcast dulu. Kak Yola dulu. Aduh. Kak Ain, thank you. Makasih. Thank you. Halo semuanya, selamat datang lagi di Kitong Pondok Podcast. Lepas nafas, Tarik nafas, buka mata. Masih bersama dengan saya Jerry Fardawer, Saya Lanti Wirano. Kak Yola. Oke. Siang ini kita punya topik yang sangat menarik untuk kita bahas. Iya. Seperti tadi kita sudah ditegur oleh Kakak Ain bahwa kalau kita berlari itu kita harus lari dengan ada tujuan ya. Jadi di siang hari ini kita akan mulai diskusi dengan topik lari dengan tujuan. Iya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kitong. Ayo tong diskusi. Kayol, Yes. sebelum Kak kita Jer. mulai kita punya diskusi di siang hari ini, saya mau tanya Kayola punya dari Kitong punya pembahasan minggu lalu, apa ya. yang sepanjang 1 minggu ini Kayola sudah laksanakan dalam Kayola Po Hidup? Oke, minggu lalu tuh kan Tong belajar tentang ambil kembali kendali itu toh. Kembali kendali. Iya. Jadi memang 1 minggu ini saya praktek itu tentang hal-hal yang biasanya mungkin keinginan daging itu terlalu tinggi. Jadi roh yang mengendalikan saya punya tubuh lagi, bukan saya punya tubuh yang kendalikan saya punya roh, Kakak. Jadi itu ada berbagai macam hal sih. Salah satunya seperti mungkin makan. Ya, karena tuh kalau makan sesuatu yang saya ingin sekali itu saya makan Betul, gitu. betul. Yola, kau harus pikir, tahan gitu. Roh hati nurani berkata, stop Yola, oke. Meskipun perut berkata terus dan terus. Iya, dan juga ada hal-hal yang lain sih seperti keputusan-keputusan dan sebagainya. Kajar bagaimana? Kalau saya setelah kita syuting podcast yang minggu lalu ya, saya pulang dan saya merenung, dan kemudian yang saya coba lakukan sepanjang 1 minggu kemarin adalah ketika kita mengasihi atau mencintai Yesus, kita sibuk mencintai dan mengasihi Yesus. Kita nggak punya waktu untuk hal-hal tersebut gitu. Jadi kita mengalihkan, kita punya fokus, kita mengalihkan, kita punya pikiran dari mungkin kita berfokus pada hal yang menggoda kita, tapi kita isi waktu kita isi perhatian dan kita isi pikiran kita sedemikian banyak, kita penuhi pikiran kita dengan kita punya kasih atau kita punya rasa cinta kepada Tuhan, dan juga terutama kita punya pikiran dengan cinta Tuhan pada kita. Itu membuat kita nggak ada waktu untuk memikirkan hal-hal yang biasanya membuat kita terjatuh, hal-hal yang membuat kita menjauh dari Tuhan kayak gitu, Kayola. Jadi mungkin itu yang saya sudah coba, belum sempurna, tapi saya sudah coba untuk lakukan sepanjang 1 minggu belakangan ini untuk mengambil kembali kendali dalam hidup ini. Kayola dan teman-teman semua, kita punya diskusi di siang hari ini. Dia punya judul adalah Lari dengan Tujuan. Saya akan bacakan untuk teman-teman semua. Ayatnya singkat aja, ada 4 ayat saja. Terambil dari 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Saya akan bacakan untuk teman-teman. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya 1 orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Wih,
keren sekali Kakak. Oke, jadi ini berbicara soal perlombaan ya Kak? Perlombaan, pertandingan, kompetisi. Iya, kompetisi. Jadi kalau ada perlombaan berarti ada sesuatu yang pengen dicapai nih. Betul. Apa itu? Kemenangan. Nah guys, Kakak, kemenangan ternyata dalam bahasa Yunani itu Nike. Ada yang pakai sepatu Nike tidak? Ada yang pakai sepatu Nike. Kita belum disponsori oleh Iya, Nike. ya siapa tahu kan Siapa ya. tahu ya kan? Nggak tahu lah. Iya, ternyata bahasa asli bahasa Yunaninya ya. itu Nike Nike ya. atau Nike yang kita biasa mungkin gitu. lihat di toko-toko. Jadi memang pas sekali dengan sepatu itu dia bernama gitu karena memang Saya nggak pakai membawa Nike. orang untuk lari menuju kemenangan kayak gitu. Dan selalu ada harga yang harus dibayar oleh para atlet-atlet Betul. untuk mendapatkan suatu kemenangan itu ya Yes. Kak. Trainingnya lah, betul, latihannya lah. latihannya. Betul. Karena saya juga mantan, ya gimana ya, Tesla. Ya, maksudnya waktu saya ada di bagian itu saya memang butuh latihan dan sebagainya. Jadi saya tahu sekali kalau para atlet itu termuda untuk mencapai Betul. kemenangannya, Betul. Kakak. Dan waktu Kakak baca tadi firman yang tadi itu, Paulus tulis itu untuk jemaat di Korintus, ternyata saat itu juga mereka sudah ada yang namanya perlombaan ya. Oh, jadi mungkin kayak macam PON begitu Kak? Olimpiade, PON, iya Olimpiade gitu toh, PON atau Ha-ha. mungkin apa Piala Dunia Iya, begitu ya. Itu keren ya. Ternyata dari zaman dulu tuh sudah ada yang namanya perlombaan-perlombaan seperti itu. Fun fact, itu sudah dimulai dari tahun 500 sebelum Wow, Masehi. 500-an, 580 something. 500-an Iya. sebelum Masehi. Oh, itu keren sih. Jadi itu bukan sesuatu yang sebenarnya baru ya. Bukan baru. Dari dulu itu ada guys gitu. Tidak ada yang baru yang di bawah kolong langit ini, tidak ada yang ini. baru. Kita Semuanya aja tuh yang hanya- baru lahir dan baru tahu. Kita Oke. hanya recycle. Well, ya dan itu dilakukan sekitar mungkin 2-4 tahun sekali oke, ya oke. Kakak saat itu. Dan ada beberapa hal yang kita mau belajar dari firman ini. Ya. Dia memang fokus untuk perlombaan atau pertandingan yang ada gitu. Yang pertama adalah ini kunci supaya bagaimana tong berlari sampai menuju kemenangan Kemenangan, gitu. Yang pertama itu mulai berlari. Seseorang kalau pengen menang ya harus mulai lari Betul, dong. betul, Gitu. betul. Bukan lari dari kesalahan ya Kakak. Bukan. Bukan. Bukan lari dari tanggung jawab ya. Enggak. Harus mulai gitu. Mulai dari lari, ada niat gitu ya, mau lari kayak gitu. Semua harus berlari gitu dan memenangkan lomba itu. Kalau kok nggak mulai lari ya udah nggak menang gitu. Dan yang kemudian terus berlari. Terus berlari. Masih ada kata berlarinya Kak. Memang tadi waktu Kak Jar baca firman itu berlari itu tuh kalau dalam bahasa hasilnya itu teman-teman dia punya pengertian itu lebih dalam lagi itu kok harus butuh usaha gitu. Treko? Iya, treko, betul sekali. Kok harus butuh usaha dan itu terus menerus terjadi gitu. Jadi bukan sesuatu yang kayak ya udah lari Satu kali gini, sudah capek. capek selesai. Tidak, itu butuh usaha dan terus menerus ya dan sebagainya gitu. Dan kemudian waktu kau berlari kau akan memperoleh hadiah. Hadiah. Hadiah Hadiahnya apa apa tuh? Well, Kalau zaman dulu hadiahnya itu untuk para atlet yang menang itu mereka dapat hadiahnya itu mahkota yang terbuat dari daun seledri. ih, lucu sekali. Dari daun seledri. Mana ada daun apa? Nggak ada. Dari daun seledri Iya, kayaknya. iya. Jadi dan daun seledri segar. Iya. Jadi pagi dikasih, sore itu mungkin sudah layu. Layu. Makanya Paulus bilang di Iya, ayat ke-25 itu mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana. Oh, iya. Fana dalam artian Karena pagi dikasih, sore sudah layu. Iya, Bahkan besoknya mungkin sudah kering gitu. kayak gitu. Itu kalau hadiah selain mahkota tuh apalagi hadiah yang didapat oleh pemenang perlombaan, mereka bebas pajak. Oh iya, bebas seumur pajak, hidup. betul. Mereka juga bebas wajib militer. Oh iya. Mereka juga dibuatkan patung rupa mereka gitu. Jadi ketika mereka juara satu, makanya mereka sangat berjuang sekali untuk bisa mendapatkan itu, karena mereka akan dibuatkan satu patung untuk dong menyerupai mereka. Mereka dapat mahkota itu dan juga mereka bebas pajak dan mereka bebas dari wajib militer. Keren sekali. Mungkin that's why itu patung-patung yang Makanya sampai sekarang tuh banyak sekali patung-patung karena ada banyak yang memenangkan pertandingan iya, itu. mereka berusaha untuk mendapatkan Betul. kemenangan itu, guys. Oke, dan juga pastinya waktu kau mulai lari, persiapan lari itu semua karena kau ada persiapan. Ada persiapan. Ya, Sudah kau training. bersiap untuk berlari gitu. Apapun itu kau pasti persiapan. Kak Jari juga pasti segala sesuatu butuh persiapan tuh.
kayak gitu. Biasanya. Iya. Biasanya. Nah, untuk persiapan itu sendiri itu terkait dengan bagaimana kau menguasai diri ya Betul. kakak dalam segala apapun itu ya. Yes. Menguasai diri kan biasanya kalau tong itu mau ikut pertandingan ada training Ya. yang tong harus ikut, dan disitulah aku menguasai kau punya diri. Waktu training dia bilang kau harus begini ya, Betul. kau harus buat gini Betul. gitu. Artinya kau menguasai dirimu untuk mengikuti training itu. Yes. Karena nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Betul. Gitu. Oke, dan juga ada beberapa hal lainnya. Selanjutnya tentang berfokus dalam lari. Wah, ini semua tentang lari dan lari ya. Gitu, sudah mulai lari, terus berlari, Dan fokus dalam lari. Betul, persiapan lari dan sekarang persiapan berfokus dalam kau punya lari. Waktu kau lari, jangan kayak kita tadi yang tidak ada tujuan. Nggak ada tujuan. Lari-lari saja. Lari-lari saja gitu. Isi kesibukan, Iya. padahal sudah sangat sibuk ya. Sudah sangat sibuk, tapi tetap tidak ada tujuan. Jadi guys, kamu semua apapun itu, waktu kamu buat sesuatu harus ada yang namanya tujuan gitu. Apalagi kalau berlari dalam kehidupan ini harus ada Dalam tujuan. perlombaan kehidupan ini ya. Dan kemudian yang pasti yang paling penting adalah lari dengan Tuhan. Disiplin. Ya. Kalau kau lari sendiri, kau capek sayang, Betul. kau capek Betul. Kajar, kau Tidak ada capek. sumber kekuatan tuh. Betul sekali. Jadi kita harus lari dengan Tuhan gitu. Dan walaupun banyak atlet yang jago sekali dengan kehebatannya sendiri, tanpa Tuhan itu semua sia-sia gitu. Lalu yang terakhir adalah lari dengan disiplin diri dan tidak menyerah. Nah ini, Wow. karena biasa kalau gagal itu kakak sungguh Lepu. langsung gitu mau menyerah Langsung kayak, gitu. aduh, sudahlah. Ini kayak yang tuh ya podcast awal-awal mau menabur atau Mau menabur atau menyerah. Betul. seperti betul. itu. Dan Yes. jangan menyerah guys gitu. Kau harus latih kau punya tubuh supaya kau disiplin di situ. Ini berbicara tentang kau punya kedisiplinan hidup ya setiap hari gitu. Dan juga kita yakin dan percaya segala sesuatu yang kita buat ini pasti akan mendapat yang namanya kemenangan di dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah menang. Dan juga Kayol, di sini yang menarik adalah frase atau kata-kata melatih iya. tubuhku Oh iya. itu sama dengan disiplin diri. Dan disiplin diri ini kalau kita balik lagi ke dia punya bahasa aslinya, itu yang berarti mata hitam karena dapat pukul. Pukul sebelah ya. Sebenarnya mungkin artinya babak belur gitu. Oh, Babak belur itu oke, dalam oke. artian jadi melatih tubuh nih. Oke. Ada orang-orang yang pada saat itu ya, makanya Paulus mungkin gunakan istilah ini. Iya, ada iya. orang-orang yang membiarkan dirinya tuh dipukul sedemikian rupa wow. supaya badannya terlatih dengan pukulan sehingga badannya kuat. Itu training mereka ya. Jadi teman-teman, Oke. ketika teman-teman jatuh, ketika kita jatuh dalam pencobaan, jatuh dalam dosa, dan tapi memutuskan untuk balik lagi Iya. atau berdiri lagi, itu sebenarnya membuktikan kita punya disiplin diri, Kak Kayola. Jadi oke. jangan sampai teman-teman rasa putus asa, kenapa saya Iya. tinggal jatuh lagi di sini? Jatuh lagi. Bangkit lagi. Gini loh kak, baca dong. Gagal itu normal supaya kau tahu arti bangkit. Nah itu Bangkit betul. lagi. Sponsor bukan. Belum ya. Jadi ketika teman-teman jatuh Iya. dalam kesalahan yang sama, Iya. nah, mungkin ini 2-3 episode podcast yang Iya. sebelumnya, pelajari kemarin dulu sebelumnya itu bikin kesalahannya di sebelah mana. Iya. Kemudian kita coba untuk memperbaiki diri. Jadi kita belajar dari kita punya kesalahan sendiri. Betul. Itu yang namanya kita membiarkan kita punya diri tuh babak belur dengan kita punya kesalahan memang, tapi kita belajar. Dan ketika kita belajar, kita berusaha untuk memperbaiki diri dari kita punya kesalahan sendiri. Wow, nice sekali. Keren banget ya. Oke. Nanti setelah ini kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Ya. Ayo Tong diskusi. Kayol, Iya, ada oke. pertanyaan nih untuk Kayol di siang hari. Kita Silakan. punya diskusi ya. Kita mulai Iya, dengan iya. pertanyaan. Oke. Kayol, apakah Kayol pernah dipilih untuk ikut satu tim olahraga, Iya. tim bola atau olahraga lain iya. dalam pertandingan di mana Kayola sendiri rasa kurang mampu dibanding anggota tim yang lain? Oke, Pernahkah oke. tidak? Iya, pernah kak. Saya Olahraga apa tuh, bola atau basket? tidak, saya bela diri ya kak. Wow. Saya ikut taekwondo dan wushu gitu. Oh wow. Jadi teman-teman jangan macam-macam. Kayola. Iya gitu. Tapi saya mau bilang yang wushu-nya gitu. Oke, wushu. Waktu itu ikut pertandingannya gitu. Saya ngelihat rasa saya termampu karena lawan itu dia punya badan agak lebih besar dari saya gitu. Oke. Tapi saya tidak ada perasaan kayak saya harus menyerah, tidak. Nah, maju saja Maju gitu. saja. Karena saya sudah latihan cukup Ya, lama sudah kayak persiapan. gitu, persiapan, dan saya harus tetap maju. Tidak ada perasaan menyesal dan sebagainya. Saya tetap maju walaupun saya punya lawan badannya lebih besar dari saya dan memang pada akhirnya dia menang dan saat it's okay, terapa apa Namanya gitu. pertandingan tuh, Namanya ada menang pertandingan, dan ada betul. kalah. Kalau kakak bagaimana?
Kalau saya pernah, saya ikut bola dulu. Asik. Jadi malu saya. Iya. Saya pernah ikut tim bola waktu saya masih SD. Oke. Saya punya diri sendiri, saya cukup yakin. Oke. Saya punya teman satu tim juga cukup yakin. Oke, Yang oke. tidak yakin adalah waktu saya pas berangkat dari rumah, terus saya mulai pakai sepatu, mulai pakai kaos kaki olahraga gitu, Iya. kaos kaki bola. Sama mama bilang, "Ih, kok bisa main bola?" Jadi kayak langsung padam di limit, panci langsung padam di limit. Jadi saya langsung kayaknya hari itu hari terakhir saya main bola. Tapi enggak, maksudnya yang saya maksudkan adalah memang pernah dulu ikut main bola dan biasanya kalau ada istilahnya anak bawang kayak ini, kayak cadangan gitu. Oke, toh. oke. Jadi selama saya SD, SMP itu waktu dulu itu zaman ini Kapten Tsubasa kalau Kakak Yola tahu itu Kapten mah Tsubasa. Jadi sepuh film itu. iya makanya kayak apa film. Enggak, maksudnya suka nonton. Jadi di Kapten Tsubasa itu saya kayak terinspirasi sekali tuh Oh, sama dari si nonton. kapten itu. Dari si Kapten Tsubasa dan dia punya anggota-anggota tim. Oke. Mereka bermain bola tuh kayak gimana Oke. sampai saya ikut juga tiru beberapa mereka keren punya sekali ya. iya, cara permainan gitu Iya. kayak. Oke. Yang berikutnya nih kalau Kayola tetap main, oke, tetap main dalam pertandingan tersebut. Bagaimana Kayola punya perasaan waktu pas di akhir pertandingan? Apakah Kayola rasa senang karena sudah memberi yang terbaik dari diri Kayola untuk seluruh tim, atau Kayola rasa menyesal karena tidak bisa sebagus orang lain di dalam tim? Oke. Saya tidak merasa menyesal karena saya sudah latihan cukup lama. Ya. Saya sampai saya izin kuliah gitu. Jadi saya sudah berikan yang terbaik saya itu. Ya. Even saya tidak dapat kemenangan itu, bagi saya itu terapa-apa karena saya sudah keluarkan sebisa mungkin yang saya bisa saat itu. Saya sangat percaya diri walaupun saya tidak dapat saya tidak dapat juara saat itu, it's okay untuk saya. Jadi saya tidak menyesal, Kakak. Ya. Kakak? Kalau saya sih saya tidak ada penyesalan juga ya. Saya rasa senang karena dari apa yang saya nonton dari Kapten Tsubasa, saya bisa praktekkan di lapangan. Iya. Ada yang namanya Ishizaki. Saya masih ingat. Masih ingat ya? Yang Ishizaki ini dia punya jurus itu jurus sliding tackle. Asik. Jadi kayak lagi lari begini, terus kayak shh, gitu sliding tackle untuk rebut bola gitu toh. Itu kayak Shaolin Soccer gitu ya? Mirip karena dia mirip apa orang Shaolin gitu yang kayak botak gitu kan. Iya. Jadi si Ishizaki ini dia kayak bisa sliding tackle gitu dan saya senang praktekan itu. Jadi memang kalau di saya rasanya tetap senang karena Oke. sudah beri yang terbaik dan juga bisa seperti saya punya favorit-favorit yang ada di TV yang di dalam Kapten Tsubasa itu. Oke. Menarik. Kayol, pertanyaan berikutnya nih untuk Oke. Kayol. Dan untuk teman-teman semuanya ya. Kalau di dunia ini hanya terdiri dari dua golongan. Oke. Satu perintis. Perintis ini kayak orang yang suka buat jalan baru dan masuk ke Memulai. tempat baru untuk memulai Iya. peradaban baru di satu tempat, misalnya tengah hutan. Iya. Mereka akan masuk duluan untuk buka hutan dan bikin satu desa dan kampung Iya. di situ. Atau golongan kedua yaitu penduduk yang suka tinggal aman dan nyaman di tempat yang mana orang lain atau si perintis sudah siapkan. Jadi kira-kira Kayola masuk ke golongan yang mana dan kenapa? Kak Kayola kayaknya lebih ke perintis deh, atau saya lebih ke penduduk, dan kira-kira alasannya kenapa? Silakan. Oh, oke. Wah, itu bagus sekali. Kayak Saya, di game-game gitu. Saya Iyo. suka main game-game PlayStation yang kayak gitu. Lanjut. saya suka yang perintis, golongan perintis Oke. ya, Kak. Saya suka memulai sesuatu yang orang lain tidak mau buat gitu. Dan saya akan ambil bagian itu untuk saya gitu. Karena saya suka waktu saya berbeda dengan orang lain, tapi yang positif ya, kayak gitu. Waktu saya berbeda dengan orang lain itu saya senang sekali karena ya memang kita diciptakan harus setara dan sebagainya. Tapi ini dalam hal-hal tertentu untuk memulai sesuatu berbeda, bagi saya itu unik dan itu indah untuk saya gitu. Ada kutipan. Untuk apa ada kalau tidak beda? Iya, gitu. Karena saya yakin sekali Tuhan menciptakan kita berbeda-beda, tetapi kita satu di dalam Tuhan. Dan juga Indonesia juga punya Beragam-ragam ya. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu toh begitu. Jadi saya lebih memilih untuk merintis karena saya menyukai yang namanya orang lain terima buat, saya yang buat, oke, gas kayak gitu. Saya yang maju duluan, bukan berarti orang lain termaju, silakan dong maju di bagian lain ya. Oke, saya bagian ini gitu. Dan memang saya agak tidak mau sama ya kayak dengan orang lain gitu. Saya mau dengan ini loh versi saya gitu. Gitu. Kalau orang lain suka, oke, mari join gitu. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Kakak bagaimana? Kalau saya kurang lebih mirip ya. Saya senang jadi perintis, jadi orang, maksudnya apa yang selama ini saya sudah lakukan mungkin selama 10 tahun terakhir, mungkin memulai hal yang baru, memulai hal yang mungkin orang lain belum
belum mau ke sana atau bahkan belum kepikiran untuk bikin ke sana. Jadi untuk memulai sesuatu yang baru, podcast pun di maksudnya di gereja atau di mungkin lingkungan anak-anak muda Kristen, kita termasuk perintis, kita yang mulai. Tapi misalnya ada teman-teman lain nanti yang terinspirasi juga bikin, di Kitong punya gereja atau di Kitong punya komunitas juga mau bikin podcast juga untuk bawa firman Tuhan, untuk membuat anak-anak muda lain terinspirasi untuk makin cari Tuhan. Itu sangat baik, sangat bagus. Tapi yang saya lihat di sini untuk saya pribadi, saya memang punya keinginan atau punya kecenderungan untuk lebih menjadi seperti perintis. Gitu, untuk lakukan hal yang baru, untuk lakukan hal yang mungkin tidak sama dengan orang lain lakukan, yang memang mungkin bahkan untuk beberapa bagian melawan kebiasaan. Kebiasaan zona nyaman. Iya, bisa dibilang begitu. Walaupun kalau mau bilang aman atau nyaman, saya memang senang sekali dengan zona nyaman. Dan itu kayak menantang saya untuk saya bisa harus keluar dan harus bisa memulai sesuatu yang baru gitu. Karena memang balik lagi tadi seperti yang saya bilang tadi, untuk apa ada kalau tidak beda. Jadi kita punya kehidupan ini kalau kita hanya sama-sama saja, kalau kita monoton begitu ya, itu tidak akan hidup. Tapi ketika kita bisa mulai di tempat yang baru, kita bisa bertemu dengan orang-orang baru, kita bisa menciptakan, bukan menciptakan mungkin, kita bisa memulai sesuatu yang baru, itu akan lebih berdampak baik kepada kita punya kehidupan. Betul banget sih. Kenapa pas aku pegang hidung sih? Kenapa hidungnya? Gatel. Oke guys, kita lanjut deh. Kak, pertanyaan lagi nih. Dalam kakak punya hidup ini, adakah seseorang yang menjadi teladan untuk kakak punya hidup dan kakak bisa lihat dia gitu setiap waktu yang kakak bisa ambil itu, ini saya mau pakai nih, soalnya ini bisa jadi teladan buat kakak punya hidup dan bisa juga menjadi teladan bagi orang lain gitu. Oke, kalau di dalam saya punya hidup pribadi, saya punya bapak, almarhum bapak itu memang dia dari kecil, dari kami masih kecil, dari kami waktu masih di Jakarta selalu kasih nasihat, selalu kasih wejangan, dan bukan hanya nasihat dan wejangan aja, tapi juga firman Tuhan. Itu yang kayak ditanamkan dari kami masih kecil, bahkan dari belum mengerti apa-apa. Dari salah satu hal yang diterapkan oleh saya punya pace-mace adalah tidak boleh sarapan sebelum baca firman. Gitu. Nice. Jadi memang tuh dari kecil memang sudah diatur, dan bukan hanya diatur sih, diarahkan untuk kenali kok punya Tuhan, harus kenal Tuhan. Gitu. Jadi memang saya lihat Pace dia bukan manusia yang sempurna, dia juga punya kekurangan dan kelemahan, tapi bagaimana dia bisa keluar atau dia bisa menangani hal-hal tersebut, bagaimana dia bisa jadi teladan. Karena kita sebagai anak-anak ya, kami sebagai anak-anak, kami lihat Pace punya teladan ketika dia menghadapi masalah, dia bukan pakai dia punya kekuatan sendiri, tapi dia selalu balik kepada Tuhan. Gitu. Jadi dia selalu tanya ke Tuhan, dia selalu lihat nasihat yang dari firman tuh bilangnya seperti apa gitu. Jadi tidak pakai kayak ini pengetahuan diri sendiri, tapi salah satu hal yang saya memang belajar dari Pace juga, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi kalau dari saya sih mungkin itu. Kalau Kayola, bagaimana Kayola? Kalau saya sih memang sama mama. Sapu mama itu jadi teladan sekali karena saya bisa lihat dia punya hidup itu betul-betul sepenuhnya itu untuk Tuhan, Kakak. Dalam setiap waktu dia selalu mengajarkan kita untuk jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan, tetap libatkan Tuhan dalam segala hal. Terus yang paling penting itu adalah doa gitu. Doa itu betul-betul mama ajarkan dari kecil, dari pas sudah tahu sekolah itu kok harus berdoa sebelum pergi pergi sekolah atau pergi kemana saja. Pokoknya kalau mau keluar rumah itu kok jangan lupa untuk berdoa. Harus gitu. ada doa. Harus ada doa, dan itu jadi kebiasaan sampai lifestyle sampai sekarang mau kemana-mana tuh doa dulu gitu. Karena itu yang saya lihat dari mama gitu. Saya dapat itu sekali dari saya punya mama. Luar biasa. Teman-teman coba isi di komen ya, di kolom komen. Kalau kamu bagaimana? Kalau kalian bagaimana? Kalian dapat teladan, kalian dapat teladan hidup itu dari siapa dan seperti apa teladan hidup yang diberikan kepada teman-teman yang mungkin sampai hari ini teman-teman masih lakukan. Kayol, pertanyaan berikutnya nih. Kayola, kalau Kayola membandingkan Kayola punya hidup rohani dengan sebuah perlombaan lari,
memperbandingkan ya dengan antara Kak Yola punya hidup rohani dengan perlombaan lari. Kira-kira akan lihat Kak Yola posisinya di sebelah mana? Ini ada 4 pilihan, tapi kalau di luar itu tidak masalah. Pertama, duduk di bangku di pinggir lapangan dan lihat orang lain lari. Yang kedua, masih siap-siap dengan pemanasan. Ketiga, bersiap di posisi ujung lapangan lari tapi belum mulai lari. Atau yang terakhir, keempat, berlari kencang dengan segala tenaga yang ada dalam diri Kak Yola. Kira-kira Kak Yola ada di mana? Saya yang keempat sih, Kakak. Berlari kencang sekuat tenaga gitu. Karena memang saya posisi sekarang itu walaupun memang sudah terima Yesus, sudah kenal Yesus gitu kan, sudah hidup di dalam Tuhan, tetapi haus dan lapar akan Dia itu setiap waktu selalu muncul gitu. Kayak tercukup untuk belajar firman itu 1 jam itu tercukup begitu loh Kakak. Jadi saya kesel sekali karena bukan, maksudnya begini. Kesalnya gimana? Karena saya mengajar saya mengajar dan saya ngajarnya kan siang gitu. Jadi kayak kalau saya bangun pagi, saya baca firman dan ya kita eksegesis ya, anak-anak eksegesis. Iya, kita eksegesis itu dan itu tuh tercukup ya sampai jam 12 itu tercukup. Jadi saya kayak kesel gitu karena saya harus tinggalkan itu, nanti saya punya fokus teralih lagi kayak gitu. Jadi memang saya sedang lari nih sekuat kenceng-kenceng dan saya senang sekali waktu kita dalam Tuhan itu segala sesuatu itu kita bisa lihat pakai kacamatanya Tuhan loh Kakak. Kayak gitu, even itu orang bilang negatif, tapi kalau kita pakai kacamatanya Tuhan dari sudut pandangnya Tuhan itu kayak bisa ada yang positif gitu loh Kakak gitu. Itu sih senang banget kalau dengan Tuhan. Kakak gimana? Kalau saya sendiri, saya kurang lebih ada di posisi yang sama juga, sedang berlari kencang dengan segala tenaga yang ada. Jadi bukan berarti ketika kita rasa diri lemah atau rasa diri gagal, karena di dalam pertandingan pasti ada yang namanya rasa lemah gitu. Pasti kita mengalami yang namanya rasa kayak kelemahan atau capek atau bagaimana. Tapi itu bukan berarti kita sedang tidak berlari atau kita sedang tidak berlomba. Saya ada di dalam satu fase dalam saya punya hidup di mana saya harus bisa memberikan skala prioritas gitu, kayak. Jadi ada banyak hal yang Tuhan sudah mulai percayakan dalam saya punya hidup, yang mana semuanya harus diurus, semuanya harus diatur, hanya perlu pengaturan waktu yang baik. Which is why penting sekali kalau punya pengaturan waktu. Jadi tepat waktu ke tempat, tepat waktu datang mengajar, tepat waktu datang bikin ini, bikin itu. Jadi karena untuk TikTok misalnya Sentani AB atau Sentani ke Jayapura Kota, itu butuh yang namanya waktu perjalanan. Jadi pasti penting sekali namanya ketepatan waktu. Dan dengan hal itu saya sudah bisa lihat diri saya sendiri sebagai orang yang sedang berlari kencang gitu, karena bukan hanya tentang sekedar masalah kesibukan atau cari uang, bukan, tapi saya lihat ternyata pelayanan itu ada banyak bentuk, dan pelayanan itu bukan hanya di depan, dan bukan hanya di depan mimbar, bukan hanya di podcast, tapi pelayanan untuk melayani Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa itu banyak bentuknya, di segala bidang, dan tidak bisa hanya satu orang kerjakan 5, 6, 10 pekerjaan tuh nggak bisa. Memang butuh banyak orang untuk sama-sama bergandengan tangan dan melayani Tuhan. Keren sekali. Teman-teman juga kalau kamu ada sesuatu di situ, bagaimana kamu punya cara dan sebagainya. Apakah kalian sedang berlari atau cuma di garis start? Bisa taruh di komen ya, teman-teman. Kira-kira lihat diri teman-teman ada di mana, masih duduk dan lihat orang lain lari kanan kiri, ini dong bikin apa ya, masih tertawa gitu sih, bingung-bingung nih, orang ada bikin apa sih, sibuk apa. Yang kedua tuh masih bersiap-siap dengan pemanasan. Yang ketiga, bersiap dalam posisi di ujung lapangan tapi belum lari. Atau yang keempat, ada sementara berlari kencang dengan segenap tenaga yang ada. Oke Kak Jer, sama tanya lagi. Apakah bisa kalau orang tuh dia rajin disiplinkan, dia punya olahraga fisik secara jasmani, tapi secara rohani tuh dia gagal? Itu bagaimana ya? Kalau menurut saya sih, itu bisa saja terjadi ya, bisa saja terjadi. Maksudnya orang yang mungkin jadi dia punya disiplin terhadap fisik, walaupun sebenarnya orang yang punya disiplin secara rohani itu bisa dilihat dari dia punya disiplin secara jasmani. Jadi disiplin jasmani entah dia mungkin artinya dia berolahraga atau kayak misalnya mungkin kayak ke gym gitu ya. Nah, atau misalnya jalan sore, teratur jalan sore. Dia secara fisik, dia secara dia punya badannya ini sudah terbiasa dengan
keteraturan gitu. Dia sudah terbiasa dengan pola gitu ya. Yesus sudah terbiasa dengan pola. Jadi makanya dia punya hidup kerohaniannya juga, kita bisa lihat ada keteraturan juga. Jam sekian dia akan berdoa atau baca Alkitab. Tapi bisa juga orang yang memang mungkin fokus dirinya hanya dengan mendisiplinkan diri secara fisik, jasmani. Itu mungkin saja terjadi, itu ya ada banyak juga yang terjadi kayak gitu sih mungkin. Jadi kayak mungkin rajin olahraga tapi mungkin jarang saat teduh atau mungkin bolong-bolong untuk baca firman dan kayak gitu mungkin. Oke. Kalau menurut Kayola? Saya juga setuju sih. Sebagai orang yang mungkin lebih aktif berolahraga ya. Kayaknya waktu itu saya balance. Oh, balance. Oke. Balance artinya apa? Seimbang ya? Balance. Well, ya waktu itu sewaktu saya ikut pertandingan perlombaan itu, karena ya waktu itu juga kuliah toh kakak. Jadi seimbang gitu, gitu antara jasmani dengan rohani. Tapi kalau yang teologi lagi ya. Hormat. Oke, nice. Tapi kalau untuk pertanyaan ini ya, saya pikir bisa saja terjadi kayak gitu, karena orang, apalagi kalau dia sudah terlalu fokus dia punya olahraga itu, aduh nyamuk, kok geser? Oke, lanjut. Nyamuk juga mau podcast. Nyamuk juga mau ikut podcast. Oke. Maksudnya apalagi kalau orang yang sangat kayak dia menyerahkan sepenuhnya dia punya hidup itu untuk olahraga, kakak. Dia nggak ada fokus yang lain. Pasti saya bisa bilang, oke, orang-orang seperti itu pasti ada yang gagal juga secara rohani gitu, untuk disiplin kerohaniannya gitu. Karena waktunya memang sepenuhnya atlet-atlet itu memang betul-betul sepenuhnya menyerahkan hidup dan jiwa raganya itu untuk sesuatu yang dia harus dapat raih kemenangan gitu. Jadi tidak ada waktu lain gitu untuk buat gitu. Jadi pasti tentang Tuhan tuh mungkin, Tuhan terima kasih untuk hari ini tidur gitu. Tidur ya. Iya. Tapi bukan berarti saya tidak bilang oke, atlet-atlet semua begitu, tidak. Tapi bisa jadi ada orang-orang yang seperti ini. Berarti ini kembali lagi ke prioritas. Betul sekali. Ya. Nice. Oke. Kayol, pertanyaan terakhir nih. Kalau Kayol lagi ikut lomba lari, kira-kira apakah Kayol akan lari lebih cepat kalau ada banyak supporter? Memang ini pertanyaan, support system lah ya, ini kayak support system gitu. Saya ada di kondisi hidup yang nggak ada di support, tapi aku tetap lari. Kita siang hari ini Bapak Ibu. Saya akan tetap lari karena lagi untuk soal kerohanian itu tentang bukan tentang orang lain gitu. Kalau nggak ada orang lain, tanggung jawab pribadi. Iya, tanggung jawab pribadi gitu. Jadi saya tetap lari cepat walaupun nggak ada yang support itu, kakak. Dan saya memang selalu melewati hal-hal yang seperti itu ya. Jadi saya sudah saya tetap lari cepat walaupun nggak ada yang orang-orang sekitar, bahkan mungkin orang-orang yang terdekat nggak support, saya tetap maju, kakak. Oke, Kak Jerry gimana? Kalau saya memang ada banyak pendukung dalam saya punya hidup, tapi kalau kita ada dalam situasi seperti ini, mungkin adanya supporter itu bisa membantu kita punya adrenalin, membantu kita punya kita punya daya juang begitu ya, untuk kayak misalnya mungkin orang lihat kita sudah tinggal berapa meter lagi ke garis finish, jadi kayak pendukung kayak wah Jerry gitu. Mungkin bisa, cuma ya harus lihat lagi situasi perlombaan seperti apa gitu, karena saya tidak mau membohongi diri saya sendiri tentang kemampuan fisik saya. Ini ada satu kata-kata terakhir yang keren sekali. Yesus adalah supporter nomor 1 kamu dan dia sangat mendukung kamu. Kejar. Salah nih ini, karena waktu pertandingan, jujur Li, saya punya orang tua itu terus support saya dalam hal bela diri ini. Ya, kayak gitu. Saya mama selalu bilang, kau mau babak belur kayak bagaimana, jangan sampai kau bilang mama saya sakit. Itu keputusan sendiri. Iya, itu punya keputusan. Jadi makanya saya bilang kenapa walaupun orang-orang terdekat terus support saya tetap maju gitu, apapun itu. Dan memang betul Yesus adalah supporter yang nomor 1 dalam saya punya hidup. Begitu juga dengan teman-teman, apapun yang teman-teman sedang jalani, teman-teman punya perjuangan yang baik, mungkin dengan teman-teman sekantor, teman-teman sekampus, teman-teman satu sekolah, mungkin mereka tidak mendukung teman-teman dalam hal yang positif dan hal yang baik tersebut. Tapi ingat,
Tuhan Yesus ada bersama dengan teman-teman, Ya. Tuhan Yesus mendukung teman-teman, dan jangan teman-teman putus asa. Apapun yang teman-teman sedang mau lakukan, apapun yang teman-teman sedang perjuangkan untuk kebaikan dan kebenaran, di situ Tuhan Yesus sedang menyertai teman-teman untuk terus maju dan jangan patah semangat. Ya. Ayolah, Yo. apa kesimpulan dari Kayola mengenai kita punya diskusi di sepanjang siang sampai sore hari ini? Silakan. Oke, aku udah catat nih. Ada contekan ya, curang. Saya nggak ada. Catatan nih guys. Oke, silakan. Oke, kamera fokus. Well, kesimpulan dari semua yang tadi Entong bahas adalah, oke, belajar menjadi atletnya Tuhan gitu. Dengan ini beberapa hal. Yang pertama itu disiplin diri untuk memperoleh kemenangan gitu. Oke. Bagaimana supaya disiplin? Oke, keinginan untuk menang itu penting, tetapi persiapan diri itu lebih penting. Ya. Ingat baik, catat, dengar, dan praktek. Sudah kakak, silakan. Kalau saya, yang saya Ya. bisa ambil atau simpulkan dari Ya. kita punya diskusi di sepanjang siang sampai menjelang sore hari ini tentang arti kata disiplin diri tadi. Oh, oke. Arti kata disiplin diri tadi itu babak belur sebenarnya. Jadi mungkin itu yang saya mau highlight untuk saya pribadi. oke. Ketika saya jatuh bangun, ketika saya jatuh dan memutuskan untuk bangun lagi, dan ketika teman-teman ada dalam kejatuhan dan memutuskan untuk bangun lagi, itu bukan berarti teman-teman sudah didiskualifikasi dari perlombaan iman ini. Kita memang akan mengalami yang namanya kelemahan, Ya. mungkin kejatuhan, tapi sebabak belurnya kita punya mental, sebabak belurnya kita punya batin, kita punya hati, capek sekali mengalami masalah yang sama dan terus. Tapi ketika kita dalam keletihan itu kita minta tolong sama Tuhan, Ya. kita dalam keadaan babak belur dan kita memutuskan untuk berdiri lagi, itu justru kita sebenarnya sedang gigih dalam perlombaan iman. Kita sedang betul-betul berjuang dalam kita punya perlombaan iman. Mungkin menurut saya punya kesimpulan untuk kita punya diskusi di sore hari ini kayaknya itu. Nice. Oke, jadi teman-teman, untuk semua teman-teman yang sudah mendengarkan kebenaran dari firman Yes. Tuhan di podcast kita kali ini, jangan biarkan firman yang teman-teman terima ini hanya berhenti di teman-teman saja, tapi bisa share ke grup WhatsApp orang tua atau keluarga atau kerja atau sekolah atau rekan kerja, kelas ya, pasangan, supaya firman Tuhan ini makin tersebar dan banyak orang boleh diberkati. sampai ke ujung dunia. Ya, dan teman-teman kalau teman-teman punya komentar, silakan langsung diisi di kolom-kolom komentar di bawah. Kita akan ada segmen, akan ada episode khusus untuk Ya. bahas setiap komentar tersebut. Dan terima kasih untuk teman-teman yang selalu support dengan doa dan selalu komen. Terima kasih sekali. Tuhan Yesus memberkati untuk kami yang sudah setia menonton Pondok Podcast ini. Nice. Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi minggu depan masih di Kitong Punya Pondok. Pondok Podcast.